Pernah nggak sih lo kepikiran, jutaan orang tiap hari ngerokok buat ngerasa rileks? Padahal, yang bikin mereka gelisah itu justru nikotinnya sendiri. Ironis banget. Kayak lo minum kopi biar nggak ngantuk, tapi malah makin deg-degan. Dan yang lebih aneh lagi, kebanyakan orang nggak sadar soal itu. Mereka percaya aja dari dulu kalau rokok itu nenangin. Padahal tubuh mereka lagi dikerjain pelan-pelan. Tapi ya udah, kali ini gue nggak mau bahas soal itu. Gue mau ngajak lo ngeliat sesuatu yang lebih jarang disadari. Sesuatu yang mungkin lagi lo pegang sekarang. Atau bahkan ada di asbak dekat lo. Tapi nggak pernah bener-bener lo perhatiin. Karena di balik sebatang rokok yang kelihatannya simple itu, ada perjalanan panjang yang kalau lo tahu, lumayan bikin melongo. Semua dimulai dari sesuatu yang super kecil. Biji tembakau. Kecilnya tuh bukan main, serius. 10.000 biji, beratnya cuma sekitar 1 gram. Bayangin, seringan itu, bahkan lebih ringan dari selembar kertas. Dan karena sekecil itu, dia nggak bisa asal dilempar ke tanah. Harus disemaikan dulu, di tempat khusus, dengan tanah yang gembur dan sirkulasi udara yang pas. Uniknya lagi, biji ini nggak ditutup tanah tebal-tebal. Justru dia butuh cahaya buat tumbuh. Jadi cuma dikasih lapisan tipis banget, sekadar jaga lembab. Dalam waktu 5-10 hari, mulai muncul tunas kecil warna hijau. Kecil banget, hampir nggak kelihatan kalau lo nggak fokus. Tapi dari situlah semuanya dimulai. Dari sesuatu yang nyalis nggak ada, jadi awal dari industri raksasa. Sekitar 6 minggu kemudian, bibit ini udah cukup kuat buat dipindahin ke lahan terbuka. Dulu sih semuanya manual. Petani harus jongkok satu-satu, nanam pakai tangan, capek banget kebayang. Sekarang, udah beda level. Ada mesin tanam canggih yang kerjanya kayak petani versi upgrade. Dia ngangkat bibit, muter biar posisinya pas, terus nanam dengan kedalaman dan jarak yang super presisi. Bahkan, ada sensor yang terus ngecek kondisi tanah, lembab atau enggak, miring atau enggak, semuanya disesuaikan otomatis. Jadi tiap tanaman dapat perlakuan yang hampir sempurna. Bisa dibilang, lebih teliti dari manusia. Pas tanaman mulai gede dan daunnya makin lebar, sistem irigasi tetes mulai jalan. Ini bukan sekedar nyiram air ya, ini sistem pintar. Air sama nutrisi dikirim langsung ke akar lewat selang kecil di tiap barisan tanaman. Jadi nggak ada yang kebuang sia-sia. Bahkan, komposisi nutrisinya beda-beda, tergantung fase tumbuhnya. Awal beda, tengah beda lagi. Kayak meal plan, tapi versi tanaman dan jauh lebih konsisten. Hasilnya, daunnya tumbuh lebih cepat, lebih tebal, warnanya hijau pekat. Dan itu penting banget, karena kualitas daun bakal nentuin hasil akhirnya nanti. Nah, pas tanaman mulai berbunga, biasanya sekitar pertengahan tahun, muncul bunga kecil warna ungu di ujungnya. Kelihatannya cantik sih, tapi justru harus dipotong. Kenapa? Karena bunga itu ngambil energi dari tanaman. Kalau dibiarkan, daun jadi kurang maksimal. Jadi solusinya simple. Bunganya dipangkas biar semua energi fokus ke daun. Di kebun kecil masih pakai tangan, tapi di perkebunan besar, mesin jalan sekali lewat langsung beres. Cepat, rapi, dan presisi. Beberapa minggu setelah itu, daun mencapai kondisi terbaiknya. Tebal, padat, penuh senyawa. Inilah momen panen. Dan lagi-lagi, teknologi ambil alih. Mesin panen modern bisa baca kondisi daun lewat sensor, warna, kelembaban, tingkat kematangan. Jadi bukan kira-kira, tapi beneran berbasis data. Kalau udah siap, mesin bakal ambil tanaman dengan hati-hati, bersihin, dan proses tanpa ngerusak daun. Satu mesin bisa panen ribuan tanaman per jam. Gila sih skalanya. Daun yang baru dipanen, ini belum bisa langsung dipakai. Masih basah dan lunak. Jadi harus dikeringin dulu di ruang khusus dengan suhu dan kelembapan yang dikontrol ketat. Bukan dijemur sembarangan kayak dulu. Semua diatur biar hasilnya konsisten. Setelah kering, masuk ke tahap yang cukup brutal. Pemotongan. Mesin dengan puluhan bilah super tajam muter ribuan kali per menit. Ngecacah daun jadi serat super halus. Tipisnya bahkan kurang dari 1 mm. Dan ukuran ini penting banget. Ngaruh ke cara rokok terbakar, rasa, dan sensasi waktu dihisap. Setelah itu, berbagai jenis tembakau dicampur. Ini kayak racikan rahasia. Ada yang ringan, ada yang kuat, ada yang punya aroma khas. Semua dicampur dengan komposisi yang dijaga ketat banget.
Makanya, rasa rokok dari satu merek bisa tetap sama mau lo beli di kota manapun. Bukan kebetulan, ini hasil eksperimen dan konsistensi bertahun-tahun. Masuk ke tahap berikutnya, tembakau digulung pakai kertas rokok dari gulungan panjang banget, bisa sampai kilometeran. Mesin bakal ngebentuk, ngerapetin, lalu motong dengan kecepatan tinggi. Hasilnya, puluhan ribu batang rokok tiap menit. Seragam semua, ukuran sama, berat sama. Gak ada yang melenceng. Setelah itu ditambahin filter, lengkap dengan lubang mikro buat ngatur aliran udara biar hisapannya terasa pas. Terakhir, masuk ke proses pengemasan. Dan ini juga nggak kalah cepat. Satu mesin bisa bikin ratusan bungkus per menit. Bayangin, dalam 1 detik aja bisa jadi beberapa bungkus. Rokok dibungkus aluminium foil biar aromanya tetap terjaga. Lalu dimasukin ke kotak yang udah kita kenal. Setiap bungkus dikasih kode buat pelacakan dan dicek lagi pakai sensor biar nggak ada cacat yang lolos. Jadi, ya dibalik sesuatu yang kelihatannya sepele, ternyata ada proses panjang, teknologi canggih, dan sistem yang super rapi. Dari biji kecil yang hampir nggak kelihatan, sampai jadi produk yang ada di tangan jutaan orang. Kadang kita nganggap hal-hal kayak gini biasa aja. Padahal kalau dipikir-pikir, luar biasa juga. Dan mungkin dari situ kita jadi sadar bahwa banyak hal di sekitar kita yang sebenarnya jauh lebih kompleks dari yang kita kira.